Quran terjemahan boleh tidak kita memegangnya tanpa wudu? Jawabannya tidak boleh hadirin, karena itu Quran terjemahan. Tetap Quran itu hadirin. Ustaz, saya kok dengarkan ustazah ini kok boleh ya? Saya dengarkan kok gimana? Karena ini fikih hadirin. Fikih itu sangat luas. Orang pendapat boleh, cuma dalam pribadi juga punya dalil, dalilnya kuat lagi. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang punya wudu. Nah, terus bagaimana guru agama Ustaz yang dia ini ngajar Al-Qur'an? Ya libur kalau jangan sampai ngajari Quran, okay? Jangan sampai baca Quran karena dia lagi head. Nanti hadirin, saya beri paham nih. Saya khawatir karena sebagian dari kita ini belajarnya lewat YouTube. Gue buka YouTube, buku membaca Quran tanpa wudu, makin keluar nih Bu. Saya khawatir kita itu tidak kenal orangnya, panjenengan nggak pernah ketemu, cuma belajar dari YouTube. Kemudian pendapat yang satu saja didengarkan, yang satu nggak didengarkan. Ini kan kurang bijak. Akhirnya makai ono anak putune atau siapapun, tanya karena kita dianggap sesepuh. Jadi takon Pak Dul, ya apa hukum ini? Ono guru agama, ya, guru TPQ ngajar Quran, karena pernah belajar di YouTube bilang bukan apa terus. Nah ini kan malah dosanya merambat. Mazhab Syafi'i mengatakan dosa. Wanita haid itu tidak boleh baca Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran. Nah, Ustaz, bagaimana kalau ada orang tidak punya wudu? Baca Quran, tidak punya wudu loh, baca Quran di handphone. Jawabannya boleh hadirin. Keratan misalkan orang ngeten kita ke kantor ngeten iki. Padahal ini maca Quran. Kula maca Quran temen iki. Terus apa hal iki ngomong kan? Kali sebelah kali Mas sing dhuwur. Mas Rian. Ustaz lapo iku? Oh WA niku. Maca WA. HP-an. Berarti bukan Quran ini hadirin. Sanes Quran, maka menyentuhnya boleh tanpa wudu. Sekalipun membuka aplikasinya, geser-geser tidak apa-apa. Karena dari jauh secara urfan atau pendapat umum itu HP yang kudu maca Quran, beda Yasin. Terus jangan diletakkan Yasin itu boleh diletakkan di kotak, tapi jangan taruh bawah hadirin. Monggo dibuka kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Adab kita ini membawa Al-Quranul Karim itu dikarang oleh Imam Nawawi hadirin bukan sembarangan. Pendapatnya buahnya yang sahih. Di situ disebutkan hadis-hadisnya. Jangan taruh bawah. Kadang-kadang masa konten ini yang dikuki tiang nih. Kalau betul sakit ngomong macam-macam. Makin bentuk yasinan, makin macam dalil. Yasinnya salah pengemudi. Hati-hati. Sebagian ulama mengatakan kalau dia tahu itu Al-Quran dan sengaja menaruhnya di bawah, murtad hadirin. Kudu syahadat orang Pak. Kok pernah mau betul ini? Syahadat. Karena kayak menghina Al-Quran tidak boleh hadirin, tidak boleh. Diletakkan lagi di tempatnya. Maka sebagian dari jamaah tahlil itu kotaknya dibanding gelindingan. Gelindingan apa bahasa Indonesia namanya? Roda ya, roda kecil. Roda besar, gelundungan. Ya, dibanding roda. Supaya tidak dianggap ninyek Yasin. Masih Yasin itu tetap Al-Quran. Saya beri paham ini kira-kira nih. Ada yang mungkin mau ditanyakan nanti berkaitan dengan bab ini. Ada? Sabun ada? Nah, bagaimana dengan hukum anak kecil bawa Quran? Putu si cili umur 3 tahun, 4 tahun, baik maca Quran melok nunggu mode kalau dia cuma pegang-pegang tidak apa-apa. Tapi kalau bawa Quran dan kita tahu lek iki kok digawa iki Quran dibuka disuweki, maka kalau kita membiarkan perbuatannya kita yang berdosa. Dia gak dosa, tapi kita yang tahu tidak mencegahnya itu yang berdosa. Jenenge arek cilik biasanya di panggung di Mbak Putri ini maca Quran, melok ati gini, suwek sampai krek. Nah,
jadi jangan sampai anak-anak kecil kita itu Quran dulu, nanti kalau sudah ngerti baru. Ini disebutkan sedaya dan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi, sudah ada terjemahannya. Dibayar kok kalau panjenengan mau tumbas. Wa dzalika fi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a wa ghairi dzalik. Yang disebut zikir dengan lisan dan hati itu diantaranya membaca subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, membaca Allahu Akbar, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, bahkan donga niku gak duwe wudu gak apa-apa hadirin. Gak ngadep kiblat gak apa-apa. Ada beberapa majelis istighosah, saya pernah hadir di beberapa majelis niku niku kabeh ngadep kiblat. Maki tahlilan niku ngadep kiblat teng daerah kula sebut utawa teng daerah Bakalan Kerajaan Kelayatan itu kalau tahlilan ngadep kiblat. Tidak harus hadirin. Tidak harus. Orang wiridan itu bebas ngadep mana, yang penting hatinya ngadep Allah. Paham ya? Wiridan ini tapi hatinya mikir dunia. Ada lain tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu kalamnya Habib Zain bin Ibrahim bin Sunni. Kalau Quran paham boten paham panjenengan maca ngrungokno paham gak paham artine oleh pahala, tapi zikir boten. Zikir itu butuh konsentrasi tinggi. Hati kita harus nyantol kepada yang kita sebut namanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga buah daripada zikir itu adalah tatmainnul qulub. Dawuhipun Gusti Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Donga itu termasuk zikir. Bahkan disebutkan doa itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Senjata. Kita kalau tidak doa dianggap sombong. Sampai disebutkan tentang syair ini, untuk satu syair yang menyebutkan kata An-nasu idza sa'alta, menungso iku lek sampean jaluki terus yaghdab bakal ngamuk. Tapi Allah idza lam tas'alhu yaghdab. Tapi Gusti Allah lek sampean gak ndonga lan pangeran gak jaluk nang Gusti Allah, malah Gusti Allah sing pegel nang awake. Contoh, kula tempat lambat. Ini karena bendahara tadi tas kula 7 terus, Pak. Ini penting bendahara ini kudu di sanjung terus harus dimuliakan. Kalau takbir biasa, gak butuh duit. Tapi kalau sebenarnya ini bendahara ini alhamdulillah lancar cuy. Nah, misalkan nih, kalau kepada Pak Bambang, injing kepada terus kalau sambal, Pak, ya nopo nih Pak ekonomi mengular kata Pak, kalau nih di sini Pak saya kata Pak Bambang sangat. Menurut tak pesan, iya saya nang omah iki saya kata. Matur suwun Pak Bambang, mugi-mugi kata rezeki ini. Seneng kan? Awan ketemu sambat malih. Bambang terus pundi Bambang? Tak sana saya kata kula njaluk malih, nyilih malih kok saya kata. Iya saya kayak asal ketemu sanjan malih sambat malih. Kira-kira maghrib ketemu Pak Abang tilak-tilak betul. Ngene golek. Endi wong iki? Taman agama. Wegah. Sehari kita minta sama Allah 5 kali loh hadirin. Justru Allah marah kalau kita tidak minta sama Allah, gak doa. Allah marah. Sampai Sayyidina Umar mengatakan orang tidak doa sama Allah itu orang yang paling sombong. Asik ya? Kita kalau minta sama orang sehari 5 kali, wong itu pegel, gregetan, kenapa sih jalur terus saya? Tapi Allah kualiani, harus minta sama Allah. Sampai dikatakan oleh ulama, mintalah hal yang mungkin dan hal yang tidak mungkin sama Allah. Minta yang mungkin, minta yang tidak mungkin. Loh pun di dalil Ustaz, tadi Kanjeng Nabi Dawud, idza sa'alta fas'alil afiyah. Wa idza sa'alta is'alil firdaus, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai lek kate njaluk nang Gusti Allah donga, njaluk afiyah. Afiyah niku nomor 1.
Dan kalau kamu mau minta sama Allah Ta'ala, minta surga Firdaus. Suruh minta surga Firdaus. Kita hadirin, surga Firdaus itu surga di para nabi. Lah temen ini sedaya apa yang dadi nabi nek ngene iki. Nabi kok senden, kan gak ono nabi senden hadirin. Sumpah gak ono. Ngene nabi niku gegere kuat-kuat. Kan begitu. Tapi kita disuruh minta surga kayak gak mungkin. Tapi inilah bentuk seorang hamba yang meminta kepada pemilik alam semesta. Jadi jangan putus asa kepada Allah. Ada dua tipe orang ini. Yang satu ditolong sama Allah, yang satu nggak ditolong sama Allah. Yang satu diperhatikan, yang satu nggak diperhatikan. Yang satu dicintai, yang satu nggak dicintai. Siapa? Yang pertama, mukmin taqi, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan dia tidak pernah menyerah dengan apapun karena dia punya Allah Ta'ala. Ini dicatat nih. Imam Ibnu Khaldun, seorang ulama besar di zamannya. Niku sampai usianya tua, wajahnya baby face, rambutnya tetap hitam, sebagian dok putih-putih. Akhirnya santrinya tanya kepada beliau, wahai Imam Ibnu Khaldun, saya lihat ini panjenengan awet muda. Dijawab, alhamdulillah. Mbok dituduhi rahasiane cek awet no, awet no. Kata beliau, lho ya ojo sumpek. Ojo sumpek, sampe lek sumpek cepet tuwek sampean. Beliau jawab, lah ya nopo menungso urip ning donya mesti gak ada masalah pasti sumpek ki. Kata beliau bilang begini, sik talah. Kau niki sumpek ya opo? Lah wong urusanmu kabeh ditanggung Allah kok sumpek sih. Setuju? Setuju betul? Kabeh urusanmu ditanggung Allah kok sik sumpek lho terus lah. Banyak orang. Misalkan Pak Bambang Mane. Oh, bendara. Nek kayak kepengin boten dieling-eling kula nggih dadi bendara. Eling-eling kan. Agak iki Pak Bambang nih. Tumbas tanahnya ruwet banget. Di kasus ini duit wis mlebu, surat tanah gak ditokno diuber-uber di ruwet-ruwet waduh. Terus Pak Bambang niki curhat nang koncone, mungkin koncone wonten sing dadi kostrat, panglima kostrat contohnya. Lah wong pangkat. Terus ngomong, "Wong endi sih, Mas?" Ngono lho, wis beres wis. Kon lu gotoke tak urusan di tanahmu iki. Saya mau tanya, beres mboten kira-kira? Beres mboten? Beres. Lah apa kok mboten? Beres. Tenang mboten kita. Itu ono sing ngurusi lho. Urusan tanah itu ojo ruwet-ruwetan wis aku sing ngurusi. Beres mboten? Tenang mboten nanti? Tenang. Lah kalau kita punya urusan terus gak ada kanca pangkat sing kate ngurusi, iku rasane tenang hati kok hadirin. Lah ini Allah yang punya urusan kita semua. Kok sik sumpek iki lho. Dil mboten? Ngopi teh saya wis model kamar dil kabeh. Bismillah sallallahu Muhammad. Kula tok kan ada iki sentimen Pak. Tapi kula mboten sumpek kula alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ustaz, Halo. adab untuk bawa Al-Quran. Oke, adab membawa Quran. Saya kan ibu-ibu masuk kita, dan ini Siap. barang gitu. Siap. Yang benar. Siap. Ibu-ibu biasa dalam tas, kalau bapak biasa Tidak ada. Oh iya. Oke, ini tipe orang yang pertama saya simpen, saya keep dulu nanti tak bahas. Orang mukmin bertakwa yang tidak pernah menyerah karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Ini ditolong, dicintai, pasti ini ditolong, pasti. Kayak gak mungkin Ustaz jaluk terus nang Allah. Paham masih gak mungkin. Tidak ada yang gak mungkin sama Allah. Yang kedua, mukmin taqi tapi menyerah. Mukmin bertakwa, muslimah bertakwa tapi gampang menyerah. Tidak ditolong sama Allah. Tidak dicintai sama Allah Ta'ala. Tidak diperhatikan sama Allah Ta'ala. Jadi gampang menyerah. Mundi dalile Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Fahris ala ma yanfa'uk. Semangatlah dengan sesuatu yang bisa membuatmu manfaat. Berarti ada kali nyerah.
Wasta'in billah. Pesan kedua kata Nabi. Teruslah minta tolong kepada Allah. Fala ta'jas, kata Nabi Muhammad, jangan kamu menyerah. Kita dilarang menyerah. Sakit, gak ada obatnya, yang ngasih sembuh Allah, sanes dokter. Semangat terus. Memang kadang diuji kalian Gusti Allah, ketahanan fisik, ketahanan psikis kita ini sama Allah Ta'ala diuji. Ya apa? Terus. Ini cuma Allah ingin tahu seberapa kuat kita itu berharap kepada Allah. Terus donga ini silahul mukmin. Tapi kalau kita sudah menyerah, ya sudah seperti itu bagiannya hadirin. Sakmono wis. Gak lebih. Usaha bolak-balik ini kayak ini jangan lagi. Ya wis sakmono sudah. Mentok sudah. Menyerah. Mukmin, muslim, muslimah, ibu tidak boleh menyerah. Lewat apa kita minta? Doa. Tangani bolak-balik tiga tenaga. Gue diembong ini. Tapi lihat sepeda motor lagi pun kita jul-julan pak labrak sampai dia tangan siji gak mau. Nah, terus di dalam kitab Surah Muhammad Mukhul Ibadah, niku kitab tentang doa-doa. Sama yang tadi. Sebenarnya nggak sih di pojok tunggu-tunggu niku kali lo artinya niku. Nyenengno. Nah, di antara adab doa itu tangan diangkat ke atas. Mereka tentu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kaffaihi. Kanjeng Nabi niku lek donga itu seringkali dua telapak tangan itu digabung. Ngeten. Menunjukkan sangat butuh. Ngeten kanjeng Nabi. Apakah harus diangkat tangannya? Tangan diangkat itu hukumnya sunnah. Seandainya. Untuk tiang itu kok nggih namanya tiang itu iman nggak bodoh. Pas iman bodoh, dongon itu mek ngeten tok. Dalet dek dengkul. Ngeten. Amin. Ngeten iki. Gak semangat belas. Biasanya ngoten niku imame gak cocok sing donga. Biasanya ngoten, Pak. Powegel lagi mami itu sopo sih? Waduh, kok iki rejing tuh. Wis gak cocok, gak munggah belas tangan sing ngoten tok. Pokok tangannya dibuka ke atas. Ini karena Nabi pernah doa tangannya kalau di bawah begini pernah jadi wonten dalilin. Niki minimal. Atau ngene wis. Ambil delok jam, kukur-kukur begitu. Amin. Dan itu bukan suatu kekurangan, tetap itu kelebihan. Wonten niku kula nanti hadir acara tahlilan teng Embong Arab. Tahlilan itu tahlile singkat, lek teng Arab niku Pak, tahlile singkat. Cuman donga di situ. Soalnya pas nyebut apa anak cucunya Rasulullah. Sayyidul Muhajir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku kelek wong gak paham niku mulai pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Karena suwe melorot. Sampai akhirnya diisor. Lah sing ngerti mulai diisor sih. Ngeten. Engko nek wis katen TTA baru gitu kan. Iki gak kualik gitu. Apakah ini kekurangan boten? Itu tetap satu kelebihan. Ustaz, saya pernah lihat orang itu doa tangannya dibalik. Bagaimana? Betul, itu juga sunnah hadirin. Kayak berkaitan dengan bala. Allahumma dfa'anal bala wal ghala wal waba wal fahsya. Nah, itu tangannya ngeten atau ngeten. Nolak, maknanya ditolak. Karena kalau begini, maknanya adalah Allahumma istajib. Ya Allah tolong jenengan terima. Lek ngeten iki, ya Allah tolak bala itu dari kami. Tapi lek ono wong ndonga misalkan gak diwalik tangane, mboten omong apa hati ini. Nah Ustaz, bagaimana kalau ada orang enggak punya tangan contohnya? Enggak punya tangan, apakah masih sunnah baginya? Hadirin, sebagian ulama mengatakan kados tiyang sakit itu ya napa wong lara sampe kadang di kasur ngene tok menan. Ya tetep ndonga. Jadi kiblate donga niku ati. Ono wong wis mentek kok bang urusane wis akeh wis. Ya keuangan, ya keluarga, ya nawale. Wis pokoke campur wis kok
napa niku kaya rujak ulek wis masalah niku. Gak mampu kate ngene wis mek sambat tok. Ya Allah, ngoten ta mek gedhe-gedhe. Sami niku diterima sama Allah. Bahkan termasuk di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah selain doanya orang yang terdolimi, doanya orang yang sangat butuh kepada Allah. Itu diantaranya doanya orang tua. Wong tua niku lek wis donga hati Allah gak tolak doanya. Wong tuane kafir, anake kafir, bapake Kristen, ibuke Kristen, anake Kristen, niki bapak ibu sing Kristen lek donga nang anake sing Kristen diterima sama Allah, tetap diterima. Soalnya wong tua iki. Bapak ibuke Kristen, anake Islam, anake teko njaluk donga tetap diterima sama Allah Taala karena wong tua. Anake ibuke Islam, bapake Islam, anake kafir, donga tetap diterima. Makanya Nabi dawuh, doaul walid li waladihi, doanya orang tua ke anak seperti doanya Nabi ke umatnya, tidak ditolak sama Allah. Maka sebagian ulama mengatakan bagi orang yang sudah uzur 40-50 tahun ke atas dan sebagainya disebut wong tua tenanan. Terus mantenanya itu lah, ya disebut wong tua, betul kan? Tapi wong tua sing nom, sing sebut wong tua tenanan. Niku gak ono maneh penggawean sing luwih mulya kecuali ndongakno anak putune. Karena doanya pas mandi-mandine niku, doaul walid kawaladi ke ila ala li waladihi ka doain nabi di ummati, kaya umatnya. Nah, monggo bagi kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan insyaallah ilmunya manfaat, umurnya barokah, hidupnya bahagia, diparingi kabul hajat anak-anak kita semua oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut balik. Walakin qiraatul Quran haram 'alal junub wal haid wan nufasa. Tetapi membaca Quran itu hukumnya haram. Ini Imam Nawawi loh, Imam Nawawi sing dawuh. Wong alim iki. Bagi orang yang junub, orang yang haid dan orang yang nifas. Kalau haid nifas, wis kula mboten ngurui, insyaallah ibu-ibu lebih paham daripada saya. Saya prakteki saat itu. Junub iki sing rontok tuwa tadi. Junub. Orang yang mandi besar niku dianjurkan menuntaskan kencingnya. Ngaten. Karena biasanya tiang lek mantun junub, suami istri mantun kumpul, biasanya langsung tilem nih kok jadi. Padahal sunnahnya tidak tidur, cuci tangan dulu, tapi gini namanya menungso munggah wudu. Akhirnya dia tidur, bangun tidur pasti kebelet pipis. Habis kuik-kuik nih loh, buatan tidur kebelet pipis. Itu sampun apa ya? Ciptaan dari Allah Ta'ala biar semua maninya keluar tuntas. Jadi usahakan sebelum mandi besar niku pipis dipaksa ya apa. Nah misalkan ada orang kok tengah-tengah atau mantun junub nang jedhe gak kebelet pipis, tapi langsung adus shower diuripi mandi tengah-tengah adus dia sabunan, pas sabunan pipis hadirin. Lah pipis wau niku nggawa sisa maninya. Maka dia junub lagi hadirin. Di saat itu dia harus niat mandi besar. Paham betul kira-kira? Paham betul? Saya ulangi. Untuk dia mantun kumpul kali karwone, kemudian dia mandi. Durung pipis, dia langsung mau shower mandi. Karena gak kebelet pipis. Setelah mandi, kan sabunan dipateni sabunan. Tadi sudah niat mandi besar, oke bener itu. Tapi pas sabunan, kok pipis lagi? Loh pipis ini betul sisa air maninya. Laki dan perempuan sama. Maka dia dihukumi junub malih, soalnya ketokno mani. Betul. Jadi harus niat lagi. Nawaitu ghuslal janabah. Diripi baru atas mani.
Lek boten maka tidak sah mandi besarnya. Dia dianggap masih junub, terus yuk nopo sholati, yuk nopo lintu-lintu. Ini lek belajar kan boten paham. Insyaallah nanti. Nah, ini masalah junub dan wajib bagi orang tua untuk mengajari anak-anaknya tentang apa itu junub. Biar anak-anak kita itu ngerti hukum. Lek boten ngerti, ya sampean ngajekno nang Mas Rudi. Insyaallah diajari mangke. Makanya TPQ niku sing sae bukan hanya ngajari Quran tok, tapi nggih tuntunan sholat, buku tuntunan sholat di Indonesia niku diurut nang anak-anak biar mereka mulai kecil sudah ngerti sebagian daripada ilmu syariat. Sawa'un qara'a qalilan aw katsiran hatta ba'da ayatin. Baik, si junub tadi membaca ayat Quran sedikit atau banyak, bahkan sebagian ayat itu juga hukumnya haram. Berarti ibu-ibu TPQ, mbak-mbak TPQ yang ngajar tidak boleh untuk ngajar umi atau apapun qiraati yang ada penggalan ayat Quran. Kalau nanti kepanggil salah satu pengurus umi di Kota Malang, saya sampaikan hukum ini, mereka oh tidak apa-apa Ustaz, ada kok ulama yang membolehkan. Ya wis kamu lek kula sampean boleh monggo sampean tak monggo amal sampean piyambak. Lek kula mending jangan hadirin. Kalau ada penggalan ayat Al-Qur'an, wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an 'alal ghalab min ghairi lafaz. Dan boleh hukumnya bagi wanita haid, nifas atau yang junub untuk membaca Quran di hati. Terus boleh. Refleks juga boleh, tapi mboten aksal pahala nih. Misalkan kalau kulino rono fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kulino rono wonten niku lho. Terus baru mbek masaki pas wong wedok haid atau junub pas masak orang perlu tungkan di bermelo. Nah, lek melok langsung gak mandek. Jadi refleks itu tidak dosa. Wa kadzalika an-nadhar fil mushaf. Begitu pula melihat Al-Qur'an itu juga boleh hukumnya. Karena wonten tiyang masya hafal Quran, kapan maca Quran mripate tetep mirsani. Kayak kita nih tahlilan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sedang ngeten iki soal wis hafal bagus sae. Tapi tiang sing maca Quran ngeten iki dengan ini dia dapat pahala tambahan nopo pribadi ningali Al-Qur'an masih ya wis hafal. Mirsani ini mripate oleh pahala. Beda dengan yang ngeten tok. Nah iku mek pahala lisan tok. Tapi lek lihat iku napa? Dapat pahala melihat Al-Quran. Wa imraruhu 'alal qalb, kemudian membacanya di dalam hati Quran boleh. Berkata sebagian daripada ashabus Syafi'i, wa yajuzu lil junub wal haid an yaqula indal musibah, boleh bagi orang yang junub atau wanita haid itu membaca sebagian ayat Quran tapi jangan diniatkan baca. Seperti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran. Baca boleh. Atau ketika makan Bismillahirrahmanirrahim boleh, tidak apa-apa. Wa inda rukubi dabbah, atau doa ketika naik kendaraan. Ya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amun. Doa naik kendaraan dulu. Bismikallahumma ahya wa bismika amun. Salih pas motor langsung ngeblak. Jadi mau doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalabun. Disebutkan niku teng Quran. Maha suci Allah yang telah menjadikan tunggangan ini manut nurut. Anjane nggih. Insyaallah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, selesai. Wa inda doa atau baca doa Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Quran, tapi baca boleh hadirin. Niki diarani donga nek wong Jawa ngalih doa sapu jagat. Padahal itu enggak ada istilah sapu jagat dari Rasulullah. Sapu niku miknasah, jagat niku alam. Kanjeng Nabi boten nate inna hadhihi miknasatul alam boten nate. Ya dhewe niki saking ku apa kok diarani sapu jagat, nyapu jagat. Jagat itu lho disaponi. Yang menunjukkan saking besarnya fadilahnya membaca Rabbana. Loh, niki ahabbu doa ila Rasulillah. Doa yang paling disenangi Kanjeng Nabi Rabbana. Rabbana niki paling top Rasulullah itu. Bolak-balik donga Kanjeng Rabbana atina fid dunya. Niku bolak-balik gak kehitung hadirin. Gak kehitung. Wonten tiyang medaya nang Kanjeng Nabi. Mantun medaya wangsul diterno kali Kanjeng Nabi nang lawang. Kanjeng Nabi donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kanjeng Nabi nyambangi wong loro. Mantun wangsul Kanjeng Nabi donga Rabbana atina bolak-balik Rabbana atina fid dunya hasanah. Luar biasa nih. Nah, kita juga jangan sampai turun dari apa yang disenangi Rasulullah. Contoh, wonten tiyang njaluk donga, Ustaz kok kula niki kaya wiritan, kaya donga, nggih pun kula kaya donga. Tapi niki donga khusus damel kula Ustaz. Siap, pun sampeyan maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira wong jawab ya no. Ya tahu kan? Napa? Oh, gak percaya ya to. Mesti ngene. Iku lak wis ngomong Ustaz, sing liyane. Ya apa sih? Lho niki dungane Kanjeng Nabi niki. Adakah doa yang lebih baik daripada doa Nabi? Singkat, padat, tapi wong niku dikek Rabbana mboten purun, Mbah. Ya apa? Sing liyane sampeyan khusus. Aduh, apa ya gak ono. Iki sing paling top dicintai kali Kanjeng Nabi itu. Kenapa kita tidak membacanya? Kita top juga. Setiap doa kita doa itu. Lanjut. Iya kan top. Lanjut top. Mantap bacanya. Masya Allah. Awas dekat dua itu, top. Memang ini paling top-topnya donga njaluk apa terus. Nek gak njaluk selamat dunia, selamat akhirat, gak mlebu neraka gini kok jadi. Idza lam yaqsuda bihi al-Qur'an wa lahu ma an yaqul bismillah walhamdulillah. Idza lam yaqsuda al-Qur'an sawa'un qasada dzikir aw lam yakun lahu ma qasad. Nah, ini mengulangi saja. Kalaupun baca itu jangan diniatkan baca Quran, tapi niatkan dzikir. Diniati dzikir Taurat atau tidak diniati apa-apa juga tidak apa-apa. Wala ya'tamani illa idza qasada al-Qur'an. Tapi kalau misalkan ada orang haid, orang junub, wanita haid atau nifas, kemudian baca Rabbana atina fid dunya diniat ini kok maca Quran, yo gak dosa karena itu memang secara umum hadirin. Wa yajuzu lahum qira'atu ma nusikha tilawatuhu kasyekh wa syaikha idza zanaya farjamuha. Iki pembahasan lain. Wa amma idza qala lil insan khudhil kitaba bi quwwa aw qala udkhuluha bi salamin aminin wa nahwi dzalika fa in qasada ghairal Qur'an lam yahrum wa idza lam yajidal ma tayammama wa jaza lahum al qira'ah. Ini dua pembahasan terakhir nih. Ada ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yang itu kayak ngomongin ayatnya ini berisi jawaban. Contoh udkhuluha bisalamin aminin. Atau ada orang itu, saya pernah ketemu satu orang itu senangnya bilang salamun qaulam mir rabbir rahim. Senengane kata ya Allah salam melangomai assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Niku lah salami malaikat ben lek awake dhewe niki mlebu swarga. Allahumma amin. Niku disalami salamun qaulam mir rabbir rahim. Niki Pak Dulhadi, Pak Dulhadi salamun qaulam min rabbir rahim. Mlebu surga. Surga ini Satpol PP tapi. Surga di Ustaz beda. Oke, insyaallah tapi surga ini Satpol PP. Allahumma amin. Mungkin.
Terus ada orang baca gitu, boleh enggak dia ini pas dalam keadaan haid atau junub dan sebagainya? Jawabannya boleh, boleh. Jangan diniati Al-Quran. Mereka tetap nih. Cuma bagaimana kalau ada orang nggak punya wudhu tapi tayamum dulu? Boleh, tayamum dulu boleh. Fa'in ahdatha ba'da dzalika lam tahrum alaihi qira'ah kama law igtasala tsumma ahdatha. Jadi nanti pembahasannya panjang karena waktunya sudah terbatas. Ya, insya Allah mungkin dipahami. Ini pengajian kita, insya Allah kita lanjut lagi 2 Sabtu yang akan datang. Menjawab pertanyaan Pak Husin waktu adab membawa Al-Quran. Memang paling afdolnya adab membawa Al-Quran karena ini kitab suci. Ya secara umum bagaimana panjenengan menghormati Quran itu. Membawanya begini, ini lebih adab lagi. Atau dimasukkan tas disadukan, tidak berniat menghina, betul itu. Atau Quran yang kecil taruh di kantong, boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh, yang dengan maksud menghina itu, merendahkan secara umum. Misalkan galeri ini, ya nggak apa-apa, karena tidak apa-apa. Cuman kurang adab, hukumnya boleh, dari Quran yang tidak boleh kayak taruh bawah. Ini jangan. Itu jelas diniat menghina gak menghina yus. Kok di kalamu kok? Di kalamu warisan Kanjeng Nabi. Taruh bawah. Kemudian membiarkan Quran dalam keadaan telanjang, apa telanjang ini? Orang duwe sampul. Ini juga hadirin. Ini penyakit masjid-masjid biasanya. Meluntung-meluntung gak karu-karuan, gak tahu di kelambe ini. Nah, ini juga tidak boleh, jangan dibiarkan. Kalau ada Quran yang kurang layak, suwe-suwe karena bulan dibukai, bulan dikau, ya sudah benar nonton fotokopi, kayak paling sampul itu jauh lebih mulia. Kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa, bakar Qurannya sampai tidak tersisa Qurannya, tulisan Qurannya. Kalau ornamen pinggir nggak apa-apa, tapi penting itu tulisannya itu tidak tersisa. Lalu kemudian boleh dibuat ke laut dalam riwayat, boleh dibuang tempat sembarang, nggak apa-apa. Ini Al-Quran. Begitu pula hukum Quran dalam hal ini yang mirip dengan membakar itu. Seperti kita punya kalender fotonya ulama, tak bingung, tak pakai uang. Mulai tahun 2015 sampai 2021 nih kalender di Omong, kalender di Pondok Ustaz Hasan, fotonya Habib Umar, foto lah repotan. Nggih, dari di iso dari ngenyek ulama. Ditumpuk sampai kalui rusun-rusoni, bagaimana dibakar nggak apa-apa, hadirin, nggak apa-apa, dibakar nggak apa-apa sampai nggak tersisa fotonya. Kayak pulau pigora, Ustaz, monggo saya, berarti omong sampai wakil pigoran, berarti mosok pedung nggak ada, hadirin. Atau seperti kita langganan koran media umat, contohnya, itu kan fotonya ulama, hadirin. Kadang-kadang kok dari sore mejo, jangan cikil kondisi sikil, atau nanti taruh kantongnya sendiri sampai numpuk waktu itu, kan jadi pakai repot. Nah, caranya, Pak Abang, ya tahu Pak Abang, Pak Abang dia apa Abang? Korannya dibakar, itu boleh. Nggak tahu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu lewat Al-Quran. Di Quran karena zaman Nabi kan bukan ditulis, tapi zaman Sayyidina Abu Bakar mulai ditulislah Al-Quran. Zaman Sayyidina Umar disempurnakan, penyempurnaan Quran sampai urut juz 1 sampai juz 30 itu zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Sempurna pembikinan pembukuan Quran fitnah, soal fitnah. Nah niku Sayyidina Abdullah bin Mas'ud panjang umur diikuti, lek gowo ngeten. Padahal dulu berupa lembaran-lembaran dari apa kalau saking cinta dengan Quran. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Kanjeng Nabi, itu gak ada satu lembar dari pelepah kurma Quran ditulis no sahabat
Hasan bin Sabit namanya, ditulis niku. Niku macane mek niku sak lembar tok niku. Kate maca Qur'ane digawe minyak wangi. Dicium dulu. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menghormati Qur'an. Adewe hataman. Blek dibuka. Jelek. Teko panitia. Ayo mangan sih. Gak ditutup, gak apa-apa ditinggal Qur'ane, tinggal makan. Wonten apa mboten? Nek mriki mboten insyaallah nggih. Mriki mboten insyaallah. Nggih. Mriki tambah mboten wonten sing maca tambah nggih. Ya apa kita. Muga-muga insyaallah dadi wong mulya dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup qasidah ya arhamar rahimin, wonten pertanyaan barangkali. Tadi Ustaz, standarnya ketinggian ini pusat di atasnya itu kesopanannya itu tadi kan hanya kadang-kadang ngaji tafsir rodok lemes tempel. Iya. Kados kita lihat kalau di Arab di Mekah, Madinah itu orang-orang kadang baca ngeten. Baca Quran itu kali sendennya tuh, nggih. Kula praktek nggih. Ngeten. Niku kuat datang haram, Masjidil Haram. Ya tadi. Kadang kayak sebagian dari dengkulnya. Dalam kitab At-Tibyan itu tidak disebutkan Standarnya seberapa dan sebagainya. Cuman ada satu di situ yang menurut dalam menarik. Ojo ngidoni Quran. Kadang tiang malih kan kata. Itu tidak boleh. Di kitab At-Tibyan Imam Nawawi itu ojo ngono. Jadi jangan pakai. Nah, itu tidak ada. Adapun cara meletakkannya yang sekira tidak dianggap menghina. Kalau ada orang taruh sini, kira-kira nyawa kembali ini nginjek Quran betul gitu? Ya kalau kita, dia masya Allah tiang jauh, masya Allah, adabnya bagus. Terus nyalami nggak nih, ada yang saya ini. Tapi namanya tiang kadang kesel. Ini belum sampai dikatakan menghina. Ngerti ya, punya, ngerti ngerti. Tapi langsung saya kayak begini, kayak dapat. Itu kan salah satu cara supaya tidak menghina orang. Lalu tadi disebutkan untuk mengatasi Al-Quran yang sudah bisa diperbaiki atau tidak dibakar. Nah, yang saya permasalahkan dibakarnya ini nanti kalau ada orang yang nggak tahu dikira kita menghina Al-Quran. Apakah ada solusi lain? Begini, membakarnya Quran itu yang dalam tahu itu ditutupi. Misalkan di salah kebeleki napa kongguan, terus kita sobek-sobek dulu, kan betul langsung mutung itu nah bakal mutung itu makanya tak sih kalau sisai kan disobek dulu. Atau sebenarnya jenengan lewat ngomong nggak terang, swek, mantu disuai, kemudian mungkin kasih bensin atau apa, sumet tutup. Jadi biar itu yang saya tahu begitu. Tapi ya nggak milih tiang ya, ada ini. Terus kelakuannya apa ini mesti dikomen kok. Orang nggak ngerti. Yang penting kita sama Allah Taala saya lihat karena Quran ini sudah rusak ya Allah, benar rusak kan. Di channel ini jamur, di channel wong Surabaya itu bau kan. Terus bau tambah, wong malas baca ya sudah. Ustaz ini Qurannya Quran wakaf. Lah yang tak pahala di tiang. Ini sebagian orang nganggap lek diwakafno diopong gak oleh dijarno ngurusoni. Hadirin, wakaf Quran itu boleh dibakar. Sampai disebutkan wakaf itu selagi masih ada wujudnya walaupun debu tetap pahalanya jatuh. Dulu teori tentang bangun masjid lah kau tenang. Si ulama itu derek di sore, lah kau tenang. Jadi si wakaf gak kehilangan pahala. Lah tua badu ukurnya gimana? Tidak begitu. Kan si nulis wakaf ini kalau soal pahala subuh ya, 30 tahun masjid ini satu.
Kemudian apakah Allah menyia-nyiakan? Boten. Selagi wujudnya masih ada, tetap dihukum cita diri. Tenang mawon. Jadi masuk di tuweteli wis gak kena dikanggo contone kados keramik niki. Kalau botol mungkin sik saged ditamel. Nggih, ditutuki kena digawe campuran apa? Lulu nggih sik saged aku tahu mboten. Nah, keramik. Apa entek boten keramik dibuang gak apa-apa. Jadi gak apa-apa keramik wis gawe ngurung ndi. Mboten napa-napa, tapi wujudnya sik ana mboten? Wujudnya sik ana keramiknya itu. Loh ada kan, Pak? Masih diteteli kan pecah-pecah keramik. Kan sik wujud ta? Si ono bendai, dia tetap dapat pahala. Allah itu tidak akan menyanyiakan pahala seseorang. Urusan pahala beres. Kata dalam insya Allah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, Bu? Ibu-ibu, sabun? Sabun gitu. Insya Allah minggu depan tolong kalau dimutakan bahas tentang wiladah. Karena ini ada yang tanya apa itu wiladah, apa itu darah wiladah, apakah sama dengan nifas? Insya Allah akan bahas minggu yang akan datang. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Rabbana فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا نسألك ولي يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع العين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذوق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنام عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سلام بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيل كل الحرام أروب لا طغام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممارس
نبينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفي أملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي قضى الخناق من فعل ما لا يطاق بفك الغلاق لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salat Isyraqin Hemat. Mulai paling kecil.